Arab Saudi akhirnya membuka kembali ibadah haji bagi Indonesia meski kuota jemaah haji Indonesia hanya 45% dari jumlah normal. Indonesia mendapat kuota terbanyak dari total kuota haji dunia yang mencapai 1 juta orang. Lalu seperti apa persyaratan ibadah haji di masa pandemi kali ini dan bagaimana tanggapan para calon jemaah haji Indonesia yang mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci di tahun ini? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Kabar gembira, setelah sempat tertunda 2 tahun karena pandemi, ibadah haji akhirnya dibuka kembali. Bahkan jemaah haji asal Indonesia ini sudah diberangkatkan tanggal 4 Juni 2022 lalu. Tapi seperti apa mekanismenya dan apa saja syaratnya? Langsung aja yuk kita cari tahu. Nah, pemirsa Vloganza, disinilah nantinya para calon jemaah ini akan mengawali perjalanan mereka. Di Gedung Serbaguna 2 ini, di mana calon jemaah nantinya akan melaksanakan pemeriksaan terakhir, kemudian mendapatkan akses, hingga menerima living cost dan juga gelang identitas. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, diantaranya yaitu dengan memfogging ruangan. Ini tentunya menjadi bagian untuk menjaga kesehatan para calon jemaah. Pemirsa Vloganza, disinilah tempat tinggal para calon jemaah haji nantinya. Nah, di ruangan ini adalah tempat nantinya para jemaah haji bisa berkumpul untuk berdiskusi. Nah, saya akan mengajak Anda menuju ke kamar. Ini dia kamarnya. Dalamnya seperti apa ya? Ikut saya yuk. Nah, yuk masuk. Seperti inilah nantinya para jemaah haji tinggal di asrama, di mana ini kapasitasnya untuk 5 orang, ada 5 tempat tidur masing-masing. Ini untuk 1 orang 1 tempat tidur, single bed. Lalu ada 5 dan sebelah sini ada televisi untuk hiburan mereka, dan juga ada meja dilengkapi juga dengan alat ibadah dan juga Al-Quran. Kemudian di sebelah sini juga dilengkapi dengan 1 buah lemari. Dan juga kita akan menuju seperti apa kamar mandi yang ada di asrama haji. Nah, dilengkapi dengan 2 kamar mandi yang ada di belakang saya. Kita lihat yuk seperti apa. Nah, seperti ini dia nih suasana kamar mandinya dengan shower, lalu juga ada wastafel dan juga ada 1 toilet. Sama seperti yang ini, toilet yang satunya pun serupa, bisa digunakan untuk mandi juga, dan juga buang air, dan juga ada wastafelnya. Dan ini sudah dipersiapkan untuk menyambut nantinya para jemaah untuk tiba. Dan kita bergeser ke sebelah sini, ini ada 1 pintu connecting. Kita bisa mengintip, ini keluar untuk menuju ke arah taman untuk nantinya para jemaah bisa menghirup udara segar ataupun berbincang dengan rekan sesama jemaah. Jadi kota jamaah haji Indonesia itu jumlahnya kan 221.000. Dari 221.000, 8% untuk haji khusus, haji plus ya, artinya haji khusus ya. Nah, 203 itu adalah jamaah reguler. Nah, tahun ini kita hanya mendapat sekitar 45,6%. Jadi sekitar 92.825. Sedikit sekali. Iya, yaitu kota lah. Tentunya karena kita memaklumi masih pandemi, karena Arab sendiri tahun ini kan hanya membuka untuk dunia kan 1 juta, itu pun untuk internal mereka kan 150.000, 850.000 untuk dunia. Kita kebagian itu, ya termasuk kebagian yang paling banyak di antara negara yang lain kan. Nah, kita berharap tahun depan kembali normal, ya karena kita yang tertunda tahun 2020 aja belum ke bawah semua.
ini semua tanggal 3 masuk asrama dengan jadwal yang berbeda-beda tentunya. Nah, begitu masuk asrama, jamaah haji di asrama itu pertama akan diperiksa kesehatan, akan dicek termasuk vaksinnya dan lain sebagainya. Terus di sana juga akan mendapatkan living cost dan juga akan mendapatkan gelang identitas ya dan lain sebagainya, dan termasuk nanti pemantapan manasik. Dan baru di sana kan di asrama itu 1 kali 24 jam. Nah, baru tapi nanti begitu itu persiapan besok tanggal 4-nya adalah terbang. Ya, terbang sebelumnya dilepas secara formal ya, seremonial dilepas dan nanti baru terbang. Nah, jadi berangkat tanggal 4, terbang tanggal 4 yang nanti itu kloter pertama ya, itu terbang tanggal 4 dan insya Allah nanti kloter terakhir itu sekitar tanggal 3 Juli. 3 Juli itu terakhir. Ya, dan nanti kloter tanggal 15 Juli adalah pemulangan pertama. Nah, baru nanti terakhir lagi tanggal 13 Agustus itu close. Semua sudah insya Allah sudah pulang seluruh jamaah Indonesia itu. Untuk ibadah haji tahun ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh jemaah haji asal Indonesia. Yang pertama, jemaah haji harus berumur di bawah 65 tahun. Yang kedua, jemaah haji ini juga harus mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap dan harus sudah diakui oleh WHO. Yang ketiga, selain vaksin COVID-19, jemaah haji juga harus sudah divaksin meningitis. Yang keempat, jemaah haji ini juga harus melampirkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir, jemaah haji juga harus mendaftarkan atau membuat sertifikat internasional Arab Saudi atau tawakalna melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sesuai putusan Menak nomor 405 tahun 2022 terkait kuota haji 1443 Hijriah atau tahun 2022. Di antaranya, kuota untuk jamaah haji reguler ini 92.246 orang. Sementara untuk pembimbing haji dari kelompok bimbingan haji dan umroh ini mencapai 114 orang. Sedangkan untuk petugas haji daerah ini mencapai 465 orang. Nah, sedangkan untuk haji khusus kuota untuk jamaahnya ini mencapai 6.664 orang. Sedangkan untuk petugasnya kuotanya ini mencapai 562 orang. Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 100.051 jemaah haji dari Arab Saudi. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Kita lihat yuk. Mendapat panggilan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah 2 tahun ya pasca Covid tidak ada pemberangkatan ibadah haji. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan sangat bergembira sekali. Cukup lama ya, saya daftar Mei 2012. Direncanakan berangkat waktu itu tahun 2020. Tapi karena Covid jadi tertunda sampai 2022 ini. Alhamdulillah sekarang ini berangkat. Berangkat bersama siapa, Pak? Sama kakak saya. Berdua aja? Iya. Alhamdulillah. Nggak bisa diinikan dengan kata-kata karena kita sudah nunggu pertama kesehatan ya, badan fisik kita karena memang di sana kan bukan kita memang di sana ibadahnya ibadah fisik. Ibadah haji merupakan nikmat tersendiri bagi umat muslim. Dan kembalinya keberangkatan ibadah haji pada tahun ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim khususnya di Indonesia. Selain nikmat ibadah haji, nikmat kesehatanlah yang juga harus disyukuri oleh masyarakat Indonesia sehingga bisa membawa harapan baru untuk mengembalikan pulihnya Indonesia secara utuh. Selamat menunaikan ibadah haji bagi Anda yang menjalankan. Jaga kesehatan Anda dan juga keselamatan Anda sampai kembali ke tanah air. Bersama juru kamera Ade Suryananda dan Herutri, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.